Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sabul Abdi mu'alaqatun baina sama wal ard hatta tu'addiya zakat. Para bapak sekalian, jamaah musalla Nur Kata Cipurin, Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam ini Ramadan yang ke 22. Kalau yang puasa bulan berarti 22, kalau yang belakang 21. Tinggal yang dua kontra kemang apa nih? Makanya kayak supaya adil, udah sikap yang lama ya bergaya. Ya, Insya Allah kita sudah bahas sedikit masalah yang pada kemarin. Walaupun mungkin karena keterbatasan kita nggak bisa itikaf. Ya yang bisa itikaf alhamdulillah kalau kasih jimat itu. Yang nggak bisa itikaf kita sudah kasih kemarin. Insya Allah karena Lailatul Qadar ketika kita sholat subuh dan sholat isya berjamaah, Insya Allah ada Lailatul Qadar. Ditambah lagi dengan doa-doa yang selalu kita baca tiap tarawih itu, mudah-mudahan walaupun mungkin nggak dapat full yang masih bagian lah Lailatul Qadar. Ya memang tidak sepasang juga ibadah juga kalau ada mengorbankan yang lain, kewajiban yang lain malah tidak boleh. Salam dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan insya Allah pada yang akan datang kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Ada yang repot kan kita ngaku umat Nabi, tapi Nabi nggak ngaku ini ya. Ya kita ngaku-ngaku warga Indonesia, tapi negara nggak ngaku gimana rasanya? Kita ngaku keluarga kita di kampung, ternyata keluarga kita nggak ngakuin. Itulah yang jangan sampai kita masih bulan Ramadan yang tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian, malam ini kita bahas sedikit. Ini salah satu bab yang jarang dikaji sebenarnya. Yang dikaji itu bab zakat. Kenapa? Karena kalau bicara zakat itu cakupannya sangat luas. Cakupannya luas, kemudian sakiannya sekali karena berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan hak orang lain. Rasa kita zolim juga dizolimi. Bicara zolim itu kalau bicara tentang zakat, tidak hanya kita zolim kepada fakir miskin penerima zakat. Kadang-kadang karena keterbatasan keilmuan kita juga zolim pada orang yang berzakat. Jadi zolim itu bukan dalam hal zakat, bukan cuma pembagian kepada fakir miskin atau musafir zakat saja. Terkadang kepada muzakin, orang yang zakat kita juga berbuat zolim. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Contoh misalkan seseorang seharusnya nggak kena zakat secara hukum, tapi dikenai zakat, gitu loh. Akhirnya orang itu mengeluarkan harta yang memang bukan sesuatu pada tempatnya. Ini pun sebutnya sesuatu yang zolim. Kemudian juga zakat itu adalah salah satu pilar ya dalam Islam. Kita kenal bahwa di Islam itu ada 5. Salah satu adalah zakat. Bahkan sekarang kita sudah bahas kajian hadis Arba'in Nawawi beberapa waktu yang lalu bahwa aku diperintahkan memerangi, memerangi orang-orang hingga dia bersaksi, kemudian menegakkan sholat dan membayar zakat. Ini adalah salah satu hadis yang menyatakan bahwa wajibnya zakat. Cuma terkadang umumnya kita itu yang kita tahu zakat itu cuma apa? Zakat fitrah doang. Zakat fitrah aja. Zakat fitrah pun cuma ikut-ikutan, nggak tahu aturannya seperti apa. Kemudian semua orang karena keterbatasan pengetahuan tentang zakat, akhirnya semua orang mau jadi ambil. Padahal ada aturan lain, Pak. Nah semua orang bisa jadi ambil. Kalau nggak ikut aturan lain, itu bisa tiap gang, bisa tiap blok ada ambil zakat.
Nanti kita bahas nih, amil itu nggak sembarangan, ya. Bahkan kita tuh tidak boleh jadi amil kalau tidak memenuhi syarat. Itu salah satu itu yang kita bisa jadikan kita boleh jadi amil atau tidak. Jadi katakan saya pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu itu bahwa panitia zakat fitrah itu bukan amil, makanya dia tidak boleh ngambil zakat. Dan kita bahas sedikit lebih mendalam ya. Baik Bapak sekalian, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa salah satu negeri itu akan dicabut keberkahannya oleh Allah ketika para penduduknya tidak membayar zakat. Suatu negeri akan dicabut keberkahannya ketika penduduknya tidak membayar zakat. Makanya jangan aneh kalau sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kampung mau dikit ada kejadian tuh, entah kemalingan lah, entah huru hara, entah bencana alam dan sebagainya. Itu mungkin barangkali banyak penduduknya tidak membayar zakat. Oh saya udah bayar zakat kok setiap lebaran. Zakat apa? Zakat fitrah. Beda mas. Zakat yang masih di sini adalah zakat secara umum. Ya, zakat mah nanti kita bahas zakat mah apa aja. Makanya kalau ngaji bab zakat itu nggak bisa sebentar Pak. Karena nanti main matematika juga ada banyak hitungan. Nanti masuk awalnya berapa, nisabnya berapa dan sebagainya. Baik, zakat adalah kewajiban kepada setiap orang muslim yang memiliki harta. Nisab dengan syarat-syaratnya. Allah telah mewajibkan zakat menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta mereka itu, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Dalam firman lain Allah katakan, Al-Baqarah 27, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang sebaik-baiknya dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dan kami keluarkan dari muka bumi. Waqtiku mimma razaqnakum. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jika mereka mau melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka sepenuhnya di hadapan Allah. Ini pernah kita bahas di hadis Arba'in Nawawi beberapa waktu yang lalu. Dalam hadis lain, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahli kitab, nanti orang muslim. Ya. Ajaklah mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwa aku dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka taat kepadamu, maka hal tersebut jelaskan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat lima waktu. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk ketika ketemu dengan sebuah negeri yang mayoritas muslim, memberikan suatu syahadat, lalu kabarkannya bahwa mereka mewajibkan sholat. Jangan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka taat kepadamu, hal tersebut berarti tetap harta mereka yang mahal. Dan takutlah kepada doa orang yang teraniaya, karena doanya tidak mempunyai dinding pembatas dengan Allah. Nah sekarang tadi, takutlah, Allah berpesan kepada Rasulullah dan sebaliknya, takutlah kamu kepada harta-harta mereka, harta orang kaya, karena harta itu yang berkaitan dengan zakat bisa jadi yang punya harta kita zolimi, bisa jadi yang penerima zakatnya pun kita zolimi. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita tentang ilmu zakat. Hikmah zakat itu apa sih? Satu, membersihkan jiwa manusia dari kotoran, ya, harta kita dan sebagainya. Lalu menghapus dari sifat kikir, sifat buruk dan rakus. Yang kedua, membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada di dalam kesulitan dan penderitaan. Yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum. Yang keempat, membatasi pembangkakan kekayaan hanya di segelintir orang. Itu berkaitan zakat secara umum. Orang yang menolak zakat itu
Barang siapa menolak membayar zakat dengan tidak mengakui kewajibannya, maka ia kafir. Jadi kalau dia merasa nggak ada tuh wajib zakat, kafir. Kenapa? Karena jelas zakat bagian dari rukun Islam. Ketika dia tidak mengakui syariat zakat dalam ajaran Islam, maka dia jadi orang kafir. Namun barang siapa menolak membayar zakat karena kikir, namun masih ngakui bahwa itu kewajiban dia, maka dia termasuk orang yang fasik atau berdosa. Jadi dia bukannya nggak mau bayar, no. Dia ngakuin bahwa zakat itu ada dalam ajaran syariat, cuma nggak mau bayar, pelit, gitu kan? Itu tidak dihukumi kafir, hanya dosa besar. Dan orang seperti ini wajib diambil hartanya, karena Al-Quran itu perintahnya khudh min amwalihim shadaqah, khudh bil amwal, ambillah harta dari mereka. Makanya zaman Rasulullah, orang-orang yang tidak bayar zakat itu diperangi. Bahkan kita mengenal sejarah, setelah Rasulullah SAW wafat, naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, banyak sekali umat Islam dan penduduk Madinah yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya diperangilah orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan para sahabat pun sepakat bahwa memang orang-orang ini harus diperangi. Itu ijma sahabat. Dalil tadi bahwa memang Rasulullah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, dan itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidak semua harta yang wajib dizakati, ya, hanya beberapa aja sih. Ada emas, perak, ya, ada hewan ternak. Nanti kita bahas lebih dalam pertemuan yang akan datang kalau ada waktu terbatas tentang zakat. Ada zakat profesi, zakat tambang, zakat deposito, zakat macam-macam tuh, ya, zakat kuis, dapat jackpot, dapat harta karun, itu ada zakatnya semua. Pas sekali kadang kita dapat bonus nih, wah kaget, loh saya dimakan semua. Padahal ada zakat. Nah, kan Mas Bayu dapat kuis, sudah dapat 1 miliar, nggak boleh dimakan semua tuh. Ada zakat di situ. Termasuk apa? THR nggak ada zakat juga. Karena itu dianggapnya temuan. Ya. Baik, kita langsung saja menyinggung masalah zakat fitrah deh, ya. Untuk zakat mal nanti kita akan bahas lebih mendalam di pertemuan yang akan datang. Intinya zakat kedua ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang sering kali kita bahas itu zakat fitrah. Zakat fitrah juga kadang-kadang pembahasannya juga cukup pelik. Ya. Langsung masuk kepada penerimaan zakat. Zakat fitrah itu adalah zakat sunnah muakkad yang diwajibkan kepada setiap individu kaum muslimin. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum terhadap budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Nanti di sini kita akan bahas sedikit masalah zakat fitrah pakai uang dan beras, kita akan bahas. Kemudian juga zakat fitrah boleh di sini apa di kampung, ini kita akan singgung sedikit. Lalu hal-hal lain masalah amil zakat dan yang berkaitan dengan zakat fitrah, ya, kita akan singgung sedikit lah. Zakat fitrah itu kapan diwajibkannya? Zakat fitrah itu wajibnya zakat fitrah itu ketika sudah terbenamnya matahari akhir Ramadan. Itu wajibnya tuh. Jadi pas malam takbiran itu wajib zakat fitrah. Tetapi dibolehkan membayar zakat fitrah 1-2 hari sebelum Ramadan habis. Ya. Kalau wajibnya sih nanti, ya, malam takbiran sampai khatib belum naik mimbar ketika khatib Idul Fitri, nanti pagi. Itu wajibnya zakat fitrah. Kalau mau dibayar dari sekarang itu dibolehkan, nggak apa-apa. Cuman wajibnya nanti di akhir Ramadan, malam takbiran. Kemudian besaran zakat fitrah itu dan jenis makanan yang dijadikan zakat fitrah. Besaran zakat fitrah adalah 1 sok. 1 sok itu kalau kita lihat ada takaran kayak tepuk gitu kan, ya. Jadi kalau Bapak bisa browsing itu di internet, sok itu ukuran seperti apa sih? Metode itu. 1 sok itu
literannya 4 mud. Ya, jadi kalau kita takar itu 1 mud. 1 mud itu kayak kalau literan kan agak besar ya, dia lebih kecil dari literan. Nanti diisi secara penuh itu sebanyak 4 mud. Satu-satu adalah 4 mud. Nanti saya coba share ya video tentang mud dan sok. Ya kita paham nih maksudnya apa sih? Karena kalau bayang kita seukuran 4 genggaman orang Arab kan bingung kita. Karena orang tuh badannya beda-beda. Kalau yang kecil orang Arab, kalau pendek tetap aja kecil tangannya gitu. Ini 4 tangan orang dewasa besar orang Arab. Nah supaya lebih gampang nanti kita coba lihat di videonya tuh ada tuh Bapak browsing tentang ukuran 1 mud, 1 sok 4 mud itu ada. Saya pernah lihat kalau dihitung itu, jadi jatuhnya 1 sok 4 mud itu kalau dikonversi ke liter jatuhnya kilonya itu jatuhnya di 2,7 kilo, nggak 2,5 lebih, jatuhnya di 2,7 kilo, ya 3 kilo kurang. Makanya kalau beli beras citra itu kalau bisa jangan pas 2,5, lebihnya 3 lah, karena kalau lebih sedakal jatuhnya, kalau kurangnya repot. Kalau dikonversi ke liter itu jatuhnya sekitar 3,38 ya, 3,8 liter, hampir 4 liter. Jadi kalau besok beli beras buat nakarin fitrah itu adalah 4 liter aja, lebih selamat. Karena kalau kita 3 liter sama takutnya kurang. Kalau sendiri kadang-kadang takaran tukang beras kan gitu Pak, udahnya lepas, tangannya masuk kan gitu tuh. Kalau misalnya curang itu kan yang nakarnya kan gitu kan, tangan masuk ke dalam takaran kan ngurangi Pak. Begitu masuk begitu itu. Itu kadang kecurangan tukang beras, nah untuk mencegah itu daripada kurang, lebih baik dibuat lebih. Kemudian hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, jadi ini jangan itu bukan hadis asar ya. Al asar itu artinya berita dari sahabat. Ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, maka kami keluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa. Jadi yang wajib zakat fitrah nih, anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, budak, sebesar 1 sok makanan atau 1 sok susu kering atau 1 sok gandum atau 1 sok kurma atau 1 sok anggur kering. Jadi hasil kesimpulannya seluruh ulama, jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah menggunakan makanan. Ya, zakat fitrah menggunakan makanan. Kenapa nggak menggunakan uang? Apakah zaman Rasulullah ada uang? Zaman Rasulullah uang ada nggak? Ada. Zaman Rasulullah udah ada uang belum? Ada. Dinar. Udah ada uang belum? Udah ada kan? Lalu kenapa Rasulullah tetap menggunakannya bahan makanan? Kita bahas nanti dikit. Masalah zakat fitrah antara beras dan uang. Zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan selain makanan. Ini ijma ulama, seluruh ulama sepakat bahwa zakat fitrah harus menggunakan makanan. Tidak boleh dengan uang kecuali ada kondisi darurat. Misalkan pas bapak mau beli beras, ternyata di kampus itu nggak ada beras. Waktu sudah mepet takbiran, ya sudah adanya uang kasih uang. Yang jadi pembahasan sekarang kita itu adalah ini. Ulama-ulama itu, para ulama sepakat tidak ada pertentangan secara dalil mengenai barang yang dibilang untuk zakat fitrah. Semua sepakat menggunakan bahan makanan penduduk kita, karena di sini adalah Indonesia menggunakan beras. Ada ulama yang boleh menggunakan uang. Di antara 4 mazhab, ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi, ya, Hambali. Di antara 3 ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali mewajibkan menggunakan zakat fitrah dengan makanan. Tidak boleh menggunakan uang. Ya, kecuali ulama Hanafiyah itu membolehkan, ya, membolehkan.
Dalilnya apa? Kalau 3 ulama tadi berdalil bahwa jelas Rasul menggunakan 1 sok gandum, kurma, atau sukri. Nah, kalau ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadis Rasulullah itu adalah apa? Kayakan mereka pada hari ini. Jadi pas hari pagi, lebaran pagi, Rasul bilang kayakan mereka pada hari ini. Apa tuh hadisnya? Ubnuhum an su'ali fi hadzal yaum. Nah, karena bicara kekayaan berarti pakai uang. Itu, dalil itu yang digunakan. Dan ternyata bukan cuma ulama Imam Hanafi saja atau Abu Hanifah saja mengatakan zakat boleh menggunakan uang. Ternyata banyak juga ulama-ulama yang membolehkan menggunakan uang. Atau ada tabiin yang membolehkan, atau bisa ada juga termasuk ulama-ulama kontemporer Syekh Qardawi, kemudian juga Syalbani, lalu Abu Bakar Wahab itu boleh menggunakan uang, ya. Cuma jumhur ulama itu menggunakan beras. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Satu, Pak, masa beras dulu, gitu kan? Orang beras mah kan perlu beli lauknya juga kan gitu. Masalahnya begini, Rasulullah itu mensyariatkan jangan sampai mereka kelaparan. Kan tujuan zakat kita itu supaya tidak kelaparan pada hari Idul Fitri. Maka digunakanlah tujuannya memberi makanan, tidak uang. Karena kalau uang itu jadi permasalahan begini. Kalau kita menggunakan uang, berdasarkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, pertama ukuran 2,5 liter atau 2,5 kilo atau 3,5 liter itu adalah pendapat ukuran ulama Syafi'i dan Maliki, terutama ulama Syafi'i. Itu makanan pokok. Kalau Imam Abu Hanifah, ukurannya itu bukan ukuran gandum, tapi ukurannya ukuran kurma. Kalau sendiri kurma harganya berapa? Kurma A2 saja itu kalau 3,5 kilo itu bisa 1 juta lebih, Pak. Harganya. Gitu kan? Jadi ukurannya bukan gandum, tapi ukurannya itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan uang, zakat fitrah itu wajibnya kapan? Zakat fitrah itu wajibnya di malam takbiran. Kalau dia ingin menggunakan uang, dia harus ikutin harga pada saat malam takbiran. Misalkan, Bapak bayar zakat pakai uang nih, nggak boleh bayar sekarang, karena harus ikutin harga pada saat dia membayar. Kapan bayarnya? Malam takbiran wajibannya. Nah, harga pada malam takbiran berapa duit? Harga itulah yang dibayar. Jadi kan biasanya orang kalau nggak takbiran kan harga makin naik. Nah, yang ketiga, kan boleh menggunakan uang kalau darurat. Daruratnya di mana? Toko beras ada. Ada nggak toko beras? Ada. Kalau udah nggak ada toko beras, udah nggak ada yang jualan beras, baru namanya darurat. Kalau saya berpendapat, berpikiran bahwa sudahlah hindari yang banyak polemik, yang sudah disepakati zakat fitrah pakai beras itu pakai beras cuma 3,5 liter berapa duit sih? 1 liter berapa, Pak? 10.000. 3 liter berapa? 35.000 setahun. Masa iya 35.000 setahun nggak mau di beras? Gitu kan? Kalau buat duit, Bapak beli nih 3,5 liter masukin kantong. Ada sedikit tambah sedakonya 50.000 taruh amplop jalannya. Tuh. Jadi nggak usah diributin antara beras dan uang. Yang ambillah yang tidak ada perdebatan. Kalau bahan makanan beras tidak ada perdebatan. Semua ulama sepakat zakat fitrah menggunakan bahan makanan penduduk setempat. Dalam hal ini Indonesia adalah beras. Itu semua ulama sepakat. Kalau uang masih ada perdebatan, masih ada khilafiyah. Nah, kita menghindari. Udahlah, nggak usah pakai yang khilafiyah, nggak usah pakai yang perdebatan. Orang berasnya ada, kecuali nggak ada berasnya. Berasnya ada, udah beli beras 3,5 liter buat setahun sekali, kilo amat kagak mau, masih diributin juga, gitu loh. Kasih yang besar, masa beras lagi, harus pakai duit, ya tambahin, nanti punya sedekah 50.000, beras 35.000, kembali 15.000, udah 15.000 masuknya ke kantong, selesai.
50.000 setahun, ya Allah ya kan, setahun Pak. Nah kadang-kadang kita ke mall aja berapa duit? Ya, pusat berapa sekali main? Nah, bukan pusat. 92.000 gitu kan, sekali main gitu loh. kuota. Bisa nggak? Nah iya Jakarta kita loh, kalau buat ibadah. Simpel kan? Ya pertama. Jadi untuk menghindari perdebatan, sudah pakai beras. Ya, beras kembali ke hadis. Rasulullah mencontohkan. Kalau bisa uang lebih penting, emang zaman Rasulullah ada uang? Ada uang. Dulu ulama Hanafiyah menggunakan uang juga bukan uang biasa Pak, pakai perak, ya. Dirham kalau sekarang tuh. 1 dirham berapa duit tuh? Timbang aja. 1 dirham berapa kalau biasa. Dulu bayar dengan setengah dirham. Atau berapa setengah dirham ukuran sekarang. Baik, itu yang pertama masalah larang yang digunakan untuk zakat. Yang kedua, bolehkah zakat di kampung? Ada nggak ini? Ya, bahasa kata begini, gitu kan? Lu cari makan di sini, buang di sini, gitu. Berdasarkan hadis Rasulullah tadi bahwa ambillah harta orang kaya mereka, kembalikan kepada orang fakir miskin mereka. Tapi ya fakir miskin. Bapak cari uangnya di sini, ya kan? Tiap hari bapak lewat, kelihatan tuh orang fakir miskin, dia pasti ngeliatin kita juga lihat. Kalau kita sudah sukses kasih uang ke orang, sakit hati nggak dia? Kalau rumahnya kita rawatin gitu kan, segala macam. Nah berdasarkan hadis tadi bahwa zakat itu tidak boleh keluar dari wilayah orang ketiga. Boleh bergeser selagi jaraknya seukuran sholat jamak qashar. Kalau dari sini ke mana sih? Ke Tambun, Babelan, ke Depok, masih mending. Karena belum kena kewajiban jamak qashar atau belum kena susah. Tapi kalau sudah ke Cirebon, ya kita boleh jamak qashar ke Bandung. Kalau ke Jawa, Tegal gitu. Ada kira sebelum bapak pulang kampung, ya kan, bayar aja dulu di sini. Kecuali di tempat bapak tinggal udah nggak ada 8 golongan tadi penerima zakat, udah nggak ada nih. Susah kan saya mau zakat apa? Udah nggak ada orang miskin, pas saya mau udah kaya semua. Boleh tuh bawa ke kampung, ya boleh bawa ke kampung. Apalagi di sana kita tahu saudara kita memang usai zakat kasih saudara. Yang bagus sih di sini bapak bawa beras, ke kampung bawa duit kan enak ya. Berapa duit kasih ke saudara? Kasih ke pale 50.000 setahun sekali. Jangan bilang nih pesan nih. Ketika bapak ngasih zakat ke saudara di kampung lagi nih, jangan bilang pade aku udah zakat ya. Takut menyakiti perasaan. Bapak cukup biarin dia hati, uangnya sebenarnya buat zakat, kasih aja. Ini pade, udah kasih. Gak usah ngomong, pade ini sudah zakat buat pade ya. Ya Allah, kok pakai miskin loh. Ada nggak orang gitu Pak? Ada, bukan. Latul hikum sadaqatikum bil mani wal adha. Jangan rusak sedekahmu dengan menyakiti perasaan. Jadi kalau kita mau ngasih saudara, walaupun itu dari zakat kita, nggak usah dibilang kasih aja. Ini etika, adab. Emang sih, pada saya berzakat ya. Satu, untuk kesinggung. Kedua, dia ngitung kan. Bos stres sih pasti berkurang. Aku ya. Benar-benar. Kayaknya apa? Bang kita bikin usaha gitu. Oh usah, jadi kasih. Ya. Ini ketika saya bersatu. Nah, itu yang kedua. Pertama, guna 16, kembali ke hadis semula. Yang kedua, sedekah itu jangan pindah ke tempat lain. Hadisnya tadi ya, ambillah harta itu dari orang kaya mereka dan kembali kepada fakir miskin mereka. Artinya dari orang Cimuning buat orang Cimuning, ya, itu. Lalu
Wajib zakat fitrah itu dari mata beras sampai sebelum Covid naik riba. Terus bicara masalah musai zakat, nah, ini penting juga nih. Makanya sebisa mungkin jangan jadi amil ya. Orang kalau yang tahu hukum zakat lah, malah nggak mau jadi amil pak, ribet. Jadi amil. Kenapa? Berkaitan dengan harta. Kalau harta orang kan benda, urusannya repot. Baik. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Satu, fakir. Ada fakir, ada miskin. Bedanya apa? Fakir itu lebih susah dari miskin. Kebutuhan berapa 10.000 sehari. Fakir itu cuma dapat 5.000, itu fakir. Kalau miskin, 10.000 dapat 10.000. Paling kurang-kurang dikit 9.000. Itu miskin. Kalau fakir itu lebih parah daripada miskin. Ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa bisakin wa fiqah. Awal ayat menggunakan kata innama. Al-Quran kalau sudah menggunakan kata innama, ini artinya pengkhususan. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang miskin. Jadi kalau kita artikan bebas, sedekah itu cuma buat 8 golongan, nggak boleh yang lain. Kalau menggunakan kata innama, jadi diartikan bahwa sedekah itu bisa hanya untuk 8 golongan. Jadi masalah adalah ini zakat, apa bedanya? Kita bisa bedain. Kita sering dengar ada zakat, infak, sedekah. Benar ya? Bedanya apa? Zakat, infak, sedekah. Bedanya apa? Kita paham nih. Yang namanya sedekah, apapun perbuatan baik namanya sedekah. Sedekah asal kata siku, pembenaran. Jadi untuk membenarkan keimanan dia kepada Allah, dia berbuat baik. Amal soleh pun disebutnya sedekah. Sidqin, sedekah. Sampai Rasulullah bilang, senyum kepada saudaraku adalah sedekah. Jadi kalau sedekah itu tidak harus dengan uang. Apapun perbuatan baik itu namanya sedekah. Tidak menyakiti tetangga, sedekah. Ngasih jalan orang, sedekah. Makanya hadis Rasulullah, idama dan ada di kota Amudina misalasin, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bukan cuma uang. Contoh, misalkan pemikiran, bapak punya pemikiran sistem nih, sebuah aturan, di mana aturan itu akhirnya membawa masyarakat umat dan itu terus berlangsung. Selama sistem itu masih berjalan dan digunakan, pahala terus muncul. Misalkan bapak ketua DKM, buat kebijakan buat kemaslahatan umat, akhirnya terus itu berlaku. Selama kebijakan itu masih digunakan, ide bapak itu sebanyak itu pula pahalanya. Itu sedekah, Pak. Kan sedekah itu kan kalau nggak bisa dengan uang, dalam pemikiran apa yang kita bisa? Tenaga, pemikiran, senyum, menolong orang, apapun namanya sedekah. Itu sedekah. Ada kata, kadang bukan. Kalau infak ini berkaitan dengan materi. Infak kaitan dengan materi. Infak ada dua. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib, contohnya zakat. Yang kedua, memberi nafkah anak bini. Masih anak bini pakai apa? Pakai materi. Memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Wa anfiqu, kasih nafkah kepada anak istri adalah kewajiban, itu menggunakan harta. Ada yang namanya infak sunnah. Infak sunnah itu yaitu promo, ya kan? Kasih orang itu infak sunnah. Tapi kalau yang infak wajib, kasih nafkah, gaji pembantu, ya kan? SPP bocah, itu kewajiban tuh, infak wajib tuh. Kemudian biaya pengajian anak-anak, pokoknya macam-macam yang namanya biaya rumah tangga, itu infak. Kemudian zakat. Zakat itu adalah mengeluarkan harta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika sudah masuk nisab dan haul. Apa nisab? Nisab itu adalah ukuran harta standarisasi dia baru kena zakat. Apa itu haul?
kalau kepemilikannya sudah 1 tahun. Contoh, saya punya buku nih, saya beli tanggal 1 Januari 2021. Nah, ketika 1 Januari 2022 itu sudah 1 tahun, namanya 1 tahun. Nah, kalau harga buku ini misalkan mencapai harga emas sebanyak 8 gram, 80 gram, maka itu wajib zakat. Ya, kita bahas tentang masalah zakat emas. Kalau zakat fitrah beda. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh menerima zakat itu adalah pengurus zakat, amil. Ayatnya berbunyi wal amilina 'alaiha. Kata wal amilina 'alaiha berarti ini profesi khusus, bukan amil doang. Al-Quran menggunakan kata amil 'alaiha, bukan amilin doang. Kalau amilin siapapun bisa, tapi kalau amilin 'alaiha, yang dimaksud amil di sini adalah orang yang memang khusus menangani masa ini. Yang pertama. Yang kedua, amil itu diangkat oleh ulil amri, pemerintah. Makanya ada Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Baznas adalah badan yang ditunjuk oleh negara. Jadi dia punya gaji dibayar oleh negara. Tugasnya urus zakat. Baznas punya struktur sampai ke bawah, sampai ke tingkat PZ ya. PZ itu tingkat kecamatan kalau salah. Makanya Bapak, kalau Bapak pegang masjid dan sebagainya itu kalau mau lebaran nih, orang-orang Basnas itu keliling Pak, datang ke masjid-masjid, ke toko-toko masyarakat itu bawa karcis tuh, karcis zakat, pernah lihat tuh? Itu resmi dari negara. Nanti kita bahas. Ada amil itu syaratnya satu, dia ditunjukkan oleh, pertama dia Islam jelas, balik berakal, kemudian dia ditunjuk oleh pemerintah. Yang terakhir, orang amil itu dia harus menguasai fikih zakat. Bukan kita dengan zakat mau kayak misok dalam hitungan itu dia paham. Lalu bagaimana nasibnya, statusnya? Nih, kalau ada panitia masjid musola bikin panitia amil zakat, status hukumnya dia bukan amil. Dia bukan amil. Tapi kalau yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh amil, dia amil. Yang pertama. Bicara peran dan kedudukan, misalkan Pak Bayu ambil dari Basnas, Pak Anton bikin sendiri, ya kan? Karena tokoh masyarakat, bikin ambil pada zakat sendiri nih. Yang disebut amil Pak Bayu ini bukan, ini hanya wakil amil. Ya, yang pertama. Yang kedua, Pak Bayu berhak menerima zakat. Kalau udah basic tunjuk, Pak Anton tidak boleh. Yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan kalau jadi amil. Ketika terjadi apa-apa, ini yang awet ya. Status Pak Bayu sebagai amil yang mewakili negara, dia adalah kepanjangan tangan dari musai zakat. Panjangan tangan. Kalau Pak Anton itu kepanjangan tangan orang yang bayar zakat. Tidak. Jadi fakir miskin 8 golongan itu nanti minta ambil zakatnya ke Pak Bayu, karena dia mewakili fakir miskin. Kalau Pak Anton mewakili orang yang zakat, beda. Kemudian ketika terjadi sesuatu, bisa pas mantap nih atau menjelang pembagian, terjadi bencana, berasnya rusak atau kebakaran, Pak Bayu tidak wajib membayar, karena itu adalah amil negara. Nanti negara akan membackup. Kalau Pak Anton yang kejadian, Pak Anton harus mengganti seluruh zakat yang sudah diserahkan kepada Pak Anton. Nah, ya, makanya sembarangan Pak. Jadi jangan mentang-mentang, bukan gua tokoh masyarakat, macam. Nah, pengambilan itu, amil zakat tidak boleh ngambil langsung zakat itu dari orang.
dia hanya boleh mengambil jika dia tidak digaji pemerintah sukarelawan. Tapi ditunjuk misalkan Pak Masjid, dia ada SK-nya tuh, oh memang dia adalah mewakili pemerintah. Nah, Pak Bayu kalau dapat gaji dari pemerintah itu tidak boleh ngambil zakat. Ya. Tapi kalau nggak digaji dari pemerintah, nggak ada bayarannya, boleh ngambil hanya sebatas sewajarnya orang bekerja. Misalkan sehari berapa ukuran tenaga kerja, contohlah kuli bangunan berapa sehari? 200.000. Pak Bayu selama itu tugas berapa lama? Seminggu. Udah 200.000 dikali 7 hari, berarti 1,4. Pak Bayu hanya boleh ngambil 1,4. Dan gitu, ya, ada dia tanggal negara. Tapi kalau Pak Akan nggak boleh. Kalau Pak Akan bukan ambil. Paham ya? Makanya besok ketika kita bayar zakat itu mesti lihat, Pak. Karena seringkali takutnya zakat fitrah nggak pernah masalah. Memang sih kata Rasulullah, apabila utusan itu datang nagih zakat, bayar. Ketika kamu sudah membayar maka lepaslah kewajibanmu. Selebihnya terjadi penyimpangan dia urusan sama Allah. Itu hadisnya jelas ya. Kemudian ini bicara tentang ini yang banyak sekarang ini orang karena nggak tahu semua jadi ambil ya. Pada bayar saja di kampung gitu kan, karena nggak tahu pengetahuan juga udah pergi juga diterima segala macam. Akhirnya apa? Begitu pembagian, udah saudara-saudara dia dikasih. Kadang-kadang begitu udah malam takbiran, ada orang masih mau bayar zakat, datang ke dia, kan gua ambil, udah berdua aja. Ada nggak gitu? Tidak kan? Bayar itu nggak boleh, jadi haram. Jatuhnya. Kemudian juga yang perlu kita sadari bahwa zakat fitrah itu kewajiban kita membayar langsung kepada mustahil. Kalau kita mau ambil zakat, kalau kita nggak sempat nggak bisa, boleh titip ke mereka. Kenapa? Mereka ada wakil dari fakir miskin. Yang bagus itu adalah kita langsung ngasih. Ketika kita tahu nih tetangga kita yang mau isi saudara kasih. Maka saya dulu ketika saya dipercaya untuk membantu amil zakat di Depok itu, ketika mau takbiran nih, sore kan, kita sudah bagi distribusi, sore ke negara. Ada orang datang malam-malam, saya nggak terima. Wah baku udah tutup gitu. Terus saya gimana? Ya itu kita sudah menghimbau jauh-jauh hari untuk bayar zakat, kita akan bantu menyalurkan. Kalau sekarang kita udah nggak sempat, sebenarnya kewajiban dari zakat itu ibu langsung bayar kepada mustahil. Terus gimana? Ya terserah. Gitu. Jangan lagi bebani orang, ya, untuk membayar. Makanya kalau mau bayar zakat, saran saya jangan pas mentakbiran. Memang Abdullah mentakbiran, Abdullahnya wajibnya di situ. Tapi daripada nanti takutnya kita nggak sempat, kita nggak tahu data fakir miskin di sini siapa. Ya kan, maunya malam terakhir Abdullah akhirnya supaya CPS itu udah tutup. Lalu apalagi siapa yang boleh menerima? Orang mualaf itu boleh. Kemudian orang yang berhutang boleh menerima zakat. Coba ingat, Al-Quran menggunakan kata gorimin, bukan dain. Beda tuh. Kalau dain utang biasa, utang motor, utang mobil. Pak, saya punya utang apa? Saya bisa zakat dong. Tanya apa? Mobil saya belum lunas loh. Kata sampai 10 tahun itu berutang. Gorim itu bukan dain namanya. Betul gorim itu dain. Gorim di sini adalah orang yang berutang itu karena contohnya dia membackup kecelakaan orang. Ya. Setelah itu orang yang disebut gorim itu adalah orang berhutang tidak dalam kemaksiatan, kemudian mendapat kesulitan untuk membayarnya. Lalu juga contoh lain, ketika misalkan ada orang dia punya harta, bikin sekolah, bikin yayasan, atau bikin apapun, ternyata hartanya habis dijual buat membackup itu. Nah ini dia punya hutang untuk membackup yayasannya atau membackup aktivitasnya, itu boleh. Dua ini seperti itu.
Atau ketika ada orang kecelakaan, dia menanggung, ya, menanggung akibat kecelakaan, rumah sakit atau bagaimana, dan dia udah mau punya harta lagi untuk membackup itu boleh. Boleh yang kayak gitu. Bukan dia yang berhutang, bukan orang berhutang di warung, atau orang yang memang punya hutang itu yang memang buat kebutuhan sehari-hari, yang memang jelas-jelas udah nggak mungkin dia bisa bayar, itu boleh, ya. Tapi kalau untuk yang apa namanya, yang nggak mendesak, nggak boleh, ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara hukum dasar hutang, sebenarnya kalau kata Islam ya, sebenarnya nggak boleh. Hutang boleh, ada dua syarat. Satu, terpaksa. Ini gimana terpaksa? Mobil gitu kan, lunas, ganti dan ayolah ganti walaupun hutang lagi, itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Mobil bisa jalan, nggak terdesak kan? Yang kedua, boleh hutang kalau yakin mampu bayar. Oh yakin mampu bayar mah jangan. Kalau kita bisa bayar silakan aja, ya. Cuma sih bisa mungkin jangan, ya. Bahkan Rasulullah itu kan bilang, Rasulullah tiap hari itu, ya Allah jauhkan saya dari hutang. Wah nggak enak Pak, kalau bisa hutang mau udah basalah deh, ya. Udah mati kutu dah. Jangan hutang ke orang, hutang ke istri jadi pusing. Hutang ke orang itu bisa muter uang. Hutang situ jauh. Masalah kalau punya hutang mah kita jajan, bocah punya duit, hutang mau dibayar, paling itu segitu-gitu, gitu kan? Kita bayar gimana, nggak dibayar gimana? Itulah hutang. Kamu itu silaturahmi paling hebat. Lalu Ibnu Sabil yang dari pertanyaan itu kan sabilillah, ya. Ada yang bilang guru ngaji itu sabilillah. Guru ngaji itu ustaz itu nggak sabilillah. Kalau ulama sebagian berpendapat bahwa sebetulnya sabilillah itu yaitu yang dia terang, yang berangkat terang, ya. Kalau kita diajak ke masjid itu sholat itu masih ketentangan, ya. Kemudian yang menjadi catatan pertama, istri yang kaya boleh memberikan zakat fitrahnya kepada suaminya. Jadi kita kaya, kita belangsang susah. Istri boleh bayar zakat ke suami, tapi suami nggak boleh bayar zakat ke istri. Kenapa? Karena istri tanggung jawab suami. Bang, aku nggak tahu susah ada. Ini gue bayar zakat kemana deh? Boleh nggak? Boleh. Bos, yang nggak boleh adalah Neng. Abang tahu dia masih susah, dia mau bayar zakat ke Neng. Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena istri tanggung jawab suami. Enak jadi bini mah yang kaya tapi pakai hati, kalau jadi bini yang kaya. Lalu apa lagi? Istri yang kaya boleh memberikan zakat fitrah kepada suaminya yang miskin. Namun suami tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada istrinya karena nafkah istri adalah kewajiban suami. Yang kedua, zakat fitrah gugur dari orang-orang yang tidak mempunyai makanan pada waktu mengeluarkannya. Jadi bapak boleh tidak bayar zakat fitrah ketika dari mulai malam takbiran sampai mau menjelang Idul Fitri udah nggak ada makanan di rumah. Wah, tak makanan nggak ada. Paksa nggak ada loh. Kulkasnya penuh gitu. Coba seorang duit nggak makan daripada nggak punya pulsa. Nah, yang maksud ini adalah orang yang memang benar-benar nggak punya. Ketika dia memang nggak punya makanan sama sekali, pada malam takbiran sampai khotib mau naik mimbar itu tidak boleh kewajiban zakat fitrah. Kemudian yang nggak kenal zakat fitrah siapa? Anak bayi. Bayi kalau lahirnya sebelum malam takbiran kena zakat. Pas mau malam takbiran sore nih, itu udah kena zakat Pak. Tapi kalau brojolnya malam takbiran, nah, kalau ngomong kena zakat tahan nih. Ya. Baik. Barang siapa yang makanannya tersisa, kemudian dia mengeluarkan sebagian zakat, maka sah. Jadi kalau memang bisa ada makanan itu boleh. Zakat fitrah satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang. Misalkan bapak zakat fitrah
setengah, ya kan? Di situ ada 3 orang, takdirnya sekitarnya seorang sekitar. Ya, atau sebaliknya, yang zakat 3 orang, takdirnya itu cuma 1, boleh tuh ambil semua dia. Sekomplek deh, setasa, yang miskin cuma 1 orang, nah itu dia boleh dibaca ke sekomplek, Pak. Boleh. Kemudian zakat fitrah wajib bagi muslim di negeri tempat tinggalnya. Zakat fitrah wajib di negeri tempat tinggalnya. Bagaimana dengan TKW, TKI di luar negeri? Pernah nggak dengan kasus TKW? Nah, kalau disuruh dia susah dapetin musai zakat, misalkan di Hong Kong, di Taiwan, kan orang misal zakat satu pakai miskin, yang jelas dia harus orang Islam. Dan muslim tidak boleh menerima zakat. Ya, kafir nggak boleh. Yang kedua orang fasik, Islam sih, kita tahu tiap hari kejadian mabok, ya kan kita orang fasik itu juga nggak boleh kita diajak ke dia. Orang fasik, ya kan walaupun dia orang Islam, gitu. Mereka pertama masalah itu. Tetap kalau kita pertama nggak boleh. Lalu zakat fitrah tidak boleh dipindahkan ke suatu daerah ke daerah lain kecuali karena kondisi darurat seperti bencana alam, ya kan? Itu pada kasus zakat. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau mustahil. Ya, sampai dulu. Tanya Pak. Ya, mengerti. Kalau misalnya orang meninggal sebelum masa takbiran itu dikenain wajib zakat fitrah nggak? Kan kewajiban zakat fitrah kan memang takbiran. Pas malam takbiran. Berarti sebelum mati itu berarti tidak dapat. Terus kalau misalnya kita katakanlah umroh kan katakanlah, itu kan umroh kan makam di sana kan saya gandum. Apakah kita bayar zakat fitrahnya di sana itu ikuti daerah di cuti apa di Indonesia batas apa gitu kan? Zakatnya di tempat mana kamu tinggal. Misalkan di sini ada orang Arab, datang ke sini, dia bagi beras Pak, zakatnya nggak boleh bagi kurma. Paham ya? Bapak di Arab kalau bawa makan nasi, udah. Di situ makanannya apa? Gandum, kurma ya kurma. Tapi pilihan, kurma boleh, gandum boleh, segala macam. Pokoknya di mana kamu berada. Makanya hadisnya banyak tuh. Ada gandum, ada kurma, ada susu kering, berarti keju kan jatuhnya, susu kering tuh. Hadisnya ada di semua. Roti, pokoknya makanan di mana kita tinggal. Penduduk sekitar. Itu ngerti ya? Ustaz, boleh nggak Ustaz misalnya pakai skip kan dan menerima zakat fitrah, tapi dia ingin ikut zakat fitrah dengan biaya apa? Zakat fitrah tersebut lah. Boleh. Jadi dia terima, terus dia ingin zakat fitrah juga, itu pakai biaya dana dari zakat fitrah orang. Patokannya adalah ketika di rumah dia ada beras buat zakat fitrah, dia harus bayar. Contoh, saya miskin nih. Begitu saudara-saudara mantap, saya dapat beras, ya kan? Apa 3,5? Saya masih wajib zakat nggak? Ya wajib. Karena pas malam takbiran ada beras nggak di rumah saya? Ada, bayar. Zakatnya, bayar. Dibayar dari mana? Boleh nggak bayar di situ? Boleh. Yang pertama. Yang kedua, gimana kalau orang punya utang sama saya? Saya bayar zakat utang dia, boleh nggak? Nah, contoh, Pak Lim punya utang sama saya. Utang itu sebulan zakat. Saya bilang, Pak Lim, udah gue bayar utangnya, namanya zakat. Boleh nggak? Yang benar gini Pak, saya bayar dulu ke bapaknya. Saya zakat dulu ke bapak, Pak, saya bayar zakatnya 50.000. Bapak bapak bayar, diutang sini. Bapak bayar utang saya. Beda akad, ya, beda akad. Yang nggak boleh bapak ngomong gini, Ustaz, Pak, saya punya utang, Ustaz, udah makanya zakat ya, sama saya ya. Nggak boleh tuh, minta namanya. Nggak boleh kayak gitu. Yang boleh adalah saya kasih zakat ke bapak, gitu kan. Paling bapak mau bayar nih, kalau mau bayar Pak, mau ngambil duit ini, udah saya zakat ke bapak dah. Kan, bapak lalu saya baru bayar utang, saya. Memang bapak nggak dapat duit
ada apa-apa kan, tapi hutang lunas. Bayarnya dari mana? Dari uang zakat yang saya kasih. Itu ya. Baik, dia boleh bayar zakat dari apa yang kita terima. Selagi ukurannya malam takbiran ada untuk dizakatkan, maka kita harus kena kewajiban bayar zakat. Ada lagi? Ya, apa nih? Ini yang bayar zakat itu di mana kita tinggal, di mana kita kerja, apa di mana kita berada? Di mana kita tinggal? Di mana kita tinggal. Tinggal di sini, beda kalau zakat mal. Kalau zakat mal itu di mana sumber pencarian. Bisa, bapak punya usaha di Jakarta, di Sunter, ya kan? Karena sumber usaha di situ, zakat malnya di Sunter. Kalau zakat fitrah di mana bapak tinggal, situlah. Tapi kalau dia lagi umroh kan perjalanan kan bukan tempat tinggal. dia lagi umroh di Arab, lagi di Arab, tinggal di Cimahi. Iya. Kan begini, ketika di sana kita kesulitan membayar zakat, sulitnya bukan gini. Kesulitan itu bukan berarti kita nggak ada uang. Mustahilnya kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu nih orang miskin siapa di sini. Kita nggak bisa lakukan itu. Maka bapak bisa telepon orang rumah di Indonesia, tolong bayarin saya zakat ini, saya transfer uangnya. Ya di sini pak. Tapi kalau memang bapak di sana ada fakir miskin, bapak bayar di sana. Di mana bapak berada, disitulah bapak bayar. Ini di mana berada? Iya. Bukan di mana tinggal. Di mana anda berada? Pas itu. Yang disebut mukim, kan gini, dia ada mukimin, ada musafir. Kalau bapak di sana dalam waktu lama, lebih dari 3 hari, dia baru mukimin. Menurut ukuran fikih, maka bapak bayar zakat di situ. Tapi kalau bapak sehari pindah, maka kembali ke yang di rumah, kembali ke kampung. Mana? Nih, karena di sini masih di sini. Nah, ketika malam takbiran bapak sedang ada di situ, misalnya takbiran bapak lagi ada di Kanada, misalnya, anak istri juga dibawa, belum zakat, ya sudah bayar di situ. Di mana bapak berada. Karena hadis itu kan menerangkan tentang kiamat waktu itu. Jadi dimanapun kamu berada, disitulah kamu bayar zakat fitrah. Nah, cuma kasus-kasus tertentu itu, ketika memang kita kesulitan dapatkan fakir miskin, kalau kita bisa bayar di rumah, hubungi orang rumah itu. Tapi yang kedua, selagi masih bisa kita dapat mesti zakat di situ, bayar di situ, di mana kita berada. Karena itu kewajiban sama ya. Potongannya 3 hari itu. Hah? Oh iya, atau 3 hari. Atau 3 hari. Ketika mau di situ udah bapak bayar. Atau misalkan bapak tugas nih di Surabaya seminggu gitu kan, menjelang Lebaran ternyata memang masih di situ. Ya sudah bayar di Surabaya. Karena memang bapak sama lebih dari 3 hari tinggal di situ. Kecuali ketika bapak satu hari mau balik mau Lebaran, bapak balik ke Jakarta nih. Ada kemungkinan sampai di kampung halaman itu Lebaran udah lewat. Nah kalau bisa sebelum bapak berangkat bayar di sana dulu. Bayar di sana di Surabaya bayar. Takutnya nanti nggak nyampe di Jakarta sudah keburu Lebaran. Jadi kalau perjalanan gitu, pokoknya dimanapun kita berada, di situ kita bayar zakat. Ya. Kalau kasus yang mukimin gampang, tapi kalau yang tadi itu patok aja ya, musafir atau mukimin. Hitungan musafir ya 3 hari, hitungan mukimin ya itu hitungan 3 hari. Kalau 3 hari lebih berarti mukimin. Kalau ke bawah berarti musafir. Jadi di mana kita berada bayar zakat di situ. Baik, ada lagi? Ya. Yang 8 asnaf tadi itu kan ada urutan itu. 8 asnaf itu dari 8. Fakir, miskin, kemudian amil, sabilillah, rikob itu adalah membebaskan budak. Ya, bebaskan sudah ada. Kemudian amil sabilillah, satu lagi gorimin, orang punya utang. Nah, pembagiannya gimana? Misalkan, bicara teknis. Sekarang itu hampir dipastikan dari 8 ke 7. Kenapa? Karena sudah nggak ada pembudakan kan, tinggal 7. Itu. Ketika bapak mau bayar, kalau bapak ambil, itu kumpulkan dulu uangnya, dilihat ada berapa golongan, ada 7, bagi 7. Nah,
sekiranya di antara 7 itu yang paling besar kapasitas mana? Fakir miskin. Fakir miskin didahulukan. Kalau memang nggak ada fakir miskin, masih ada yang lain. Ada Burimin, ada Sabilillah. Kayak bapak misalkan ada orang nih masjid gitu kan, yang kayak jamaah-jamaah tabligh gitu kan, boleh kasih zakat. Kan itu masuk. Alhamdulillah. Jadi ada 8 ya. Fakir miskin, kemudian amil, lalu Burimin, orang yang punya hutang, lalu rikob, memerdekakan budak, lalu Sabilillah, Ibnu Sabil ya. Satu lagi tadi apa tuh? Memerdekakan budak ya, dan orang yang berhutang. Orang yang mu'alaf juga lihat dulu Pak. Mu'alaf boleh nggak? Mu'alaf kaya kita kasih? Boleh. Mu'alaf boleh. Tapi kalau mau sekiranya jamaah Islam sudah kuat, tidak bisa. Itu mu'alaf dia yang terbutuh hatinya. Ada lagi? Zakat. Jelas ya? Jika orang muslim menyerahkan zakat hartanya kepada kelompok manapun di antara kelompok-kelompok di atas, maka sah. Hanya jika harus memberikannya kepada pihak yang paling membutuhkan dan paling besar kebutuhannya. Tadi di antara 8 tadi, tinggal kita lihat mana. Nah, makanya ada Pak. Ada kasus juga. Bolehkah kita bayar zakat kepada orang tua atau saudara kandung atau pembantu? Kita tidak boleh bayar zakat kepada orang tua. Ya. Dibolehkan bayar zakat kepada orang tua kepada saudara apabila mereka bukan tanggungan kita. Kalau bayar zakat ke orang tua kan tanggungan kita. Tidak boleh berzakat kepada orang menjadi tanggungan kita. Contoh anak. Orang tua nggak boleh bayar zakat kepada anak, kecuali memang dia sudah lepas tanggung jawab. Misal, bapak sudah nikah nih, ya kan? Secara kakak sudah memisah, hidupnya sudah masing-masing, gitu kan? Nah kebetulan memang orang tua susah. Orang tua kita kasih zakat bukan atas nama fakir miskin, nggak boleh. Kenapa? Karena fakir miskin itu kewajiban kita untuk mengkayakan orang tua. Kalau mau dikasih zakat ke orang tua bukan karena fakir miskinnya, tapi kenapa? Apa dia punya hutang? Gitu loh. Apa memang dia Sabilillah? Kalau orang tua miskin jangan dizakatin. Kadit. Nah, kadit. Amat janda-janda gitu. Tuh, ya. Kecuali kalau sudah bisa. Kemudian kepada saudara boleh nggak? Boleh. Kalau memang saudara sudah bukan tanggungan kita. Tapi kalau masih satu ini itu nggak boleh. Kemudian pembantu yang kerja di rumah kita, boleh nggak zakat ke dia? Pembantu, boleh. Kenapa? Karena dia kita gaji, bukan dia hidup sama kita, makan dari kita, enggak. Dia kan dapat gaji, berarti seorang orang merdeka, punya penghasilan, maka dia tuh boleh boleh kita zakat ke dia, kecuali dia kita tanggung, ya makannya segala macam semuanya tinggal di rumah kita, kemudian nggak ada gajinya, itu boleh. Sama dengan anak yang memang lebih. Nama tuh janda-janda Pak, yang kita lihat dia miskin, kita lihat salsa dia dulu, memang dia kelihatannya janda nih. Kita nggak tahu anaknya orang kaya, kontrakannya banyak. Walaupun dia janda, yang begitu tidak boleh. Jadi yang dipatok fakir miskin. Sama dengan guru ngaji, ya kan ustaz, kiai. Nah kemudian lagi yang tidak boleh kena zakat, yang tidak boleh kena zakat adalah tidak boleh kita zakat kepada keluarga Rasulullah. Namanya apa? Habaib. Para Habib nggak boleh menerima zakat, dan kita nggak boleh zakat kepada Habib. Haram hukumnya. Hadisnya, inna siqala yang bagi li ali Muhammad, inna min al-safin nas. Sesungguhnya zakat tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad. Sesungguhnya zakat tersebut untuk orang-orang kotor. Siapa keluarga Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad itu pertama Bani Hashim, kemudian keluarga Ali bin Abi Thalib,
Lalu keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keluarga Aqil bin Abi Thalib dan keluarga Abbas. Jadi keluarga Rasulullah itu nggak boleh terima zakat. Jadi kalau ada orang datang ke bapak, ente ngambil zakat ente, nggak boleh, haram hukumnya. Habib nggak boleh terima zakat. Lalu zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, itu sudah jelas. Kemudian Muslim diperbolehkan memberikan zakat kepada pemimpinnya walaupun dia zalim. Apa kasih aja kita zakat kepada benar-benar zakat. Masalah nanti dia Islam kagak itu urusan dia sama Allah. Zakat tidak boleh dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain yang jauhnya sejauh perjalanan. Ini pun sebenarnya khilafiyah. Ulama Syafi'i, Maliki, Hambali itu tidak membolehkan zakat keluar, tapi ulama Hanafi membolehkan. Ya kan? Kita pakai jumlah yang terkuat. Jadi bayar zakat itu di tempat kita tinggal. Jika seorang punya utang pada orang fakir dan menjadikan utang itu sebagai zakat, kita sudah bahas. Itu saja barangkali. Zakat tidak sah kecuali meniatkan. Ingat, ketika dia zakat besok pakai niat tuh Pak. Bedanya zakat sama sedekah apa? Kalau Bapak besok ngeluarin beras agak niat, sedekah jatuhnya bukan zakat. Paham nih? Jadi yang membedakan itu adalah niat. Ketika Bapak bayar zakat, niat. Kalau pakai lapas, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi, terus apa lagi? An-zawji, seperti ini namanya. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aku niat kemarin zakat fitrah untuk diriku dan istriku dan semua anak-anakku, 4 orang, karena Allah. Diniatin dalam. Walaupun gak dilapaskan nggak apa-apa, yang penting di dalam hati niat. Ini kan terhadap kan paling zakat bini kan, nawaitu an ukhrija zakat fitri an-nafsi wa zaujati itu rukun dari zakat. Kalau kita tidak niat, maka yang kita pakai itu bukan dianggap sebagai zakat, namun ini sebagai sedekah saja. Baik, kalau tidak ada ditanyakan lagi, nanti ada hal yang kurang jelas kita sambung di. Demikian. Subhanallah.